Kedaulatan rakyat di Indonesia. Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap bersemangat untuk belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 9 bab 3 bersama saya Ibu Ari. Kali ini kita akan belajar tentang berkembangnya demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak dapat membuka buku siswanya pada halaman 67. Namun sebelumnya, siapkan terlebih dahulu buku catatan dan juga buku paketnya ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mendeskripsikan perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Sebelum masuk pada video pembelajaran, jangan kemana-mana ya, tetap setia di TV kita, TV Tabalong, dan kita persilahkan yang mau lewat berikut ini. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ibu harap kalian masih ingat ya tentang materi tersebut. Bahwa kedaulatan yang dianut negara kita ada dua, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, yaitu tentang demokrasi. Lebih tepatnya yang akan kita bahas yaitu mengenai perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan melalui video berikut ini. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. 1. Demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. 2. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. 3. Demokrasi Pancasila masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. 4. Demokrasi Pancasila masa Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1949 menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial.
Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Pada pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949, Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi parlementer. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Pada tanggal 17 Agustus 1950, mayoritas rakyat menolak Republik Indonesia Serikat, sehingga Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pada pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, demokrasi parlementer tetap dijalankan. Akan tetapi, pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembagian tidak lancar, serta partai yang hanya mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia yang tidak stabil pada saat penerapan demokrasi parlementer dinilai Presiden sebagai kondisi yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi 1. Pembubaran Badan Konstituante. 2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. 3. Pembentukan MPRS. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Demokrasi terpimpin tahun 1966 sampai 1998. Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain: 1. Segala bentuk kekuasaan dan keputusan berada di tangan Presiden. 2. Konsep Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. 3. Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 4. Anggota-anggota MPRS diangkat oleh presiden, bukan melalui pemilu. 5. Kedudukan presiden berada di atas MPRS. 6. Pembubaran DPR. 7. Pengangkatan ketua DPR GR menjadi menteri negara oleh presiden. Demokrasi terpimpin tahun 1966 sampai 1998. Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Anggota ABRI dan PKI mengisi kursi pemerintahan. Meluasnya ajaran komunis melalui konsep Nasakom. Mengaburnya sistem kepartean, melarang kebebasan pers. Berakhirnya demokrasi terpimpin. Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin membuat stabilitas politik dan kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
terutama masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada puncaknya, terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dan mengakibatkan gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Kondisi yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari masyarakat dan kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Tritura berisi 3 tuntutan, yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, serta turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Tritura mendapatkan tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah konkret. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian, masa kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru. Dari penjelasan video tersebut, apakah kalian sudah dapat memahami dan membayangkan bagaimana kondisi negara Indonesia saat itu? Yups, betul. Kita bisa melihat bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini telah beberapa fase pelaksanaan. Nah, untuk fase pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru dan reformasi, kembali kita simak dan saksikan penjelasan berikut ini. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Periode demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelebihan dan kekurangan demokrasi pada masa Orde Baru. Kelebihannya: 1. Berhasil melaksanakan program transmigrasi. 2. Melaksanakan program keluarga berencana atau KB. 3. Memerangi buta huruf di kalangan masyarakat. 4. Adanya gerakan wajib belajar. 5. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Kekurangannya: 1. Adanya pembatasan hak-hak politik rakyat. 2. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden. 3. Pemilu yang tidak demokratis. 4. KKN yang merajalela. Masa Orde Baru berjalan selama 32 tahun, berakhir setelah berbagai kelompok masyarakat yang dipimpin oleh mahasiswa berhasil menekan Presiden Soeharto untuk menandatangani surat pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara
dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya transisi demokrasi tersebut tergantung kepada beberapa hal berikut ini. 1. Komposisi elit politik. 2. Desain institusi politik. 3. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. 4. Peran civil society atau masyarakat madani untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda. Nah, setelah menyaksikan tayangan tadi, Ibu harapkan kalian menjadi lebih paham tentang perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Setelah ini, jangan kemana-mana ya. Kita akan membuat kesimpulan pembelajaran setelah pesan-pesan berikut ini. Masih semangat ya belajarnya? Semangat! Dari video pembelajaran yang sudah kalian saksikan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan sekaligus penugasan untuk menguji pemahaman terhadap materi yang sudah disampaikan. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini ya. Tugas yang kalian kerjakan silahkan dikirim ke guru masing-masing melalui WA atau Google Classroom. Baiklah, penugasan tadi adalah akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai penutup, sedikit pesan buat kalian untuk tetap di rumah saja dan hindari kerumunan. Patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai sabun, dan keluar rumah gunakan masker. Hari-hari makan ketan, bungkus 5 bawa ke kelas. Patuhi protokol kesehatan bersama kita berantas COVID-19. Maskerku menjagamu dan maskermu menjagaku. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.